Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Salwani, NPM B1A023138. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Hukum Pidana Khusus, yaitu materi mengenai terorisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, pada pasal 1 angka 2-nya, yaitu pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Baiklah, di sini saya akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya terorisme. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi dan sosial. Kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan frustasi dan kemarahan yang mendorong seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris. Namun, semua pelaku teroris ini tidak semua dari kalangan orang miskin, tetapi juga ada yang berasal dari kelas atas dan terdidik. Yang kedua itu adalah faktor ideologi dan agama. Pemahaman ekstrim terhadap agama atau ideologi tertentu yang sering menjadi motivasi utama pelaku terorisme. Ideologi ini memberikan justifikasi dan tujuan bagi tindakan kekerasan, misalnya dalam kelompok yang mengusung agenda politik atau agama radikal. Yang ketiga, faktor struktural dan kultural. Perubahan sosial yang cepat, globalisasi, keterasingan dalam masyarakat, serta pemahaman yang sempit terhadap nilai-nilai agama, budaya juga berkontribusi pada munculnya terorisme. Media massa dan teknologi ini juga dapat mempercepat penyebaran ideologi radikal. Yang terakhir, yaitu faktornya jaringan internasional. Dukungan logistik, dana, dan ideologi dari jaringan terorisme internasional memperkuat kelompok lokal dan memperluas jangkauan aksi terorisme tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis terorisme. Menurut Heri Firmansyah, dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, mengklasifikasikan aksi teror ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu adalah irrational terrorism, yang kedua itu adalah criminal terrorism, yang ketiga itu adalah political terrorism, dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah state terrorism. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah irrational terrorism. Motif yang pertama ini tujuannya tidak masuk akal atau irasional. Teror yang masuk ke dalam kategori ini adalah salvation, yaitu adalah pengorbanan diri, dan madness, yaitu adalah kegilaan. Contoh aksi irrational terrorism ini yang paling sering dilakukan di tanah air kita di Indonesia, yaitu adalah pengorbanan diri dengan bentuk bom bunuh diri. Yang kedua yaitu adalah criminal terrorism. Motif ini dilatar belakangi oleh adanya suatu kepentingan, bisa kepentingan agama atau kepercayaan tertentu. Bentuk atau contoh aksinya berupa kejahatan teror dengan motif balas dendam. Yang ketiga itu adalah political terrorism. Dalam negara mapan berdemokrasi dengan supremasi hukum yang kuat, political terrorism biasanya digunakan untuk mengubah suatu kebijakan. Akan tetapi dalam negara yang supremasi hukumnya belum mapan, political terrorism ini digunakan dengan tujuan merombak struktur politik. Meski berbeda secara garis besar, political terrorism ini digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengubah keseimbangan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah state terrorism. Istilah state terrorism ini digunakan PBB saat melihat kondisi sosial politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Warga di negara tersebut mengalami intimidasi, ancaman, dan berbagai penganiayaan yang dilakukan oleh oknum negara, termasuk para penegak hukumnya. Contoh aksi teror yang dilakukan biasanya berbentuk penculikan para aktivis. Teror ini dilakukan negara dan aparatnya atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan elit tertentu. Atas dasar ini, negara merasa sah dalam menggunakan kekerasan dan teror lainnya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat. Baiklah, materi yang saya akan sampaikan selanjutnya itu adalah upaya pencegahan terorisme. Yang pertama itu adalah deradikalisasi, yang kedua itu adalah sinergi pemerintah dan masyarakat, yang ketiga itu adalah pendidikan anti radikalisme, yang keempat itu adalah penguatan regulasi dan kebijakan. Yang pertama itu adalah deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya utama untuk menetralisir paham radikal yang menjadi akar terorisme.
Program ini dilakukan dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek psikologis, agama, sosial, dan pendidikan. Deradikalisasi bertujuan mengubah pola pikir yang keliru dan menyimpang agar individu atau kelompok yang rentan tidak terjerumus dalam tindakan terorisme tersebut. Yang kedua, yaitu adalah sinergi pemerintah dan masyarakat. Pencegahan terorisme efektif bila melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu BNPT, melakukan pembinaan kemampuan personel keamanan serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik dalam melawan ideologi radikal dan terorisme. Masyarakat juga dilibatkan untuk dalam program deradikalisme berbasis komunitas dan pemberian dukungan kepada mantan narapidana terorisme agar tidak kembali ke jaringan yang teror itu. Yang ketiga itu adalah pendidikan anti radikalisme. Pendidikan menjadi kunci dalam mencegah radikalisme sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan pemahaman agama yang moderat. Kampanye anti radikalisme melalui media massa, media sosial, seminar, dan diskusi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme dan radikalisme. Yang terakhir yaitu adalah penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah mengatur pencegahan terorisme melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengamanatkan pencegahan melalui deradikalisasi dan berbagai program terpadu. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk membuat regulasi khusus terkait radikalisme dan terorisme guna mempersempit ruang gerak pelaku terorisme tersebut. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah dampak dari terorisme. Ada 3 dampak dalam terorisme ini. Yang pertama adalah dalam psikologis, yang kedua itu adalah dalam ekonomi, dan yang ketiga itu adalah sosial. Dampak psikologisnya tentu saja itu adalah rasa takut dan kecemasan di dalam lingkungan hidup masyarakat. Yang kedua itu adalah di dalam ekonomi, membatasi perdagangan dan menghancurkan infrastruktur. Dan yang terakhir yang ketiga itu adalah dampak terorisme di bidang sosial, yaitu menimbulkan ketidakpastian politik dan keamanan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan salah satu contoh bentuk terorisme yang terjadi pada dunia ini, yaitu pada negara Palestina yang dilakukan oleh Israel. Terorisme yang dilakukan Israel terhadap Palestina ini berakar dari sejarah panjang penjajahan dan konflik sejak berdirinya negara Israel pada 1948. Israel memberlakukan blokade ketat di jalur Gaza pada sejak 2007 yang menyebabkan krisis kemanusiaan berat dan membatasi pergerakan serta kebutuhan warga dasar Palestina di sana. Serangan militer Israel di Gaza termasuk penggunaan senjata berat dan serangan udara telah menewaskan ribuan warga sipil di Palestina dan merusak banyak fasilitas umum. Organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia sering mengecam tindakan Israel ini sebagai bentuk terorisme negara atau pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan kekerasan, pengusiran paksa, dan penahanan tanpa proses hukum dan blokade yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina selama puluhan tahun ini sering digambarkan sebagai bentuk terorisme yang disponsori oleh negara, yang menimbulkan penderitaan besar dan memperpanjang konflik Israel-Palestina hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi terorisme saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.